teman-temanku dimanapun berada. Jika hari ini banyak orang berkata kepada kita bahwa Pauluslah yang mengajarkan Allah itu Trinitas. Kabar ini kita dengar dari banyak orang, baik dari kalangan orang-orang dalam gereja maupun dari non-gereja. Dari orang-orang yang mengaku beragama Kristen maupun non-agama Kristen. Banyak yang mengatakan begitu. Bahwa Pauluslah pengajar Trinitas. Nah, apakah Anda akan percaya begitu saja? Yang mengatakan ini bukan orang sembarangan loh. Ada yang bergelar sarjana teologi. Ada yang bergelar doktor bahkan. Bahkan ada yang bergelar profesor. Doktor, profesor berkata kepada kita bahwa Pauluslah pengajar Trinitas. Apakah kita akan percaya begitu saja? Nah, teman-teman, sebelum kita lanjutkan, saya ingin berikan ilustrasi atau analogi berdasarkan kisah nyata yang saya alami sendiri. Sahabat-sahabatku, bukan rahasia lagi bahwa di Indonesia ini banyak sekali orang yang mengaku-ngaku pengikut Al-Quran, bahkan mengaku sebagai guru atau ustadz, atau mengaku sebagai orang berilmu atau ulama, golongan kelompok-kelompok tertentu. Kemudian mereka mengatakan dan mengajarkan bahwa di dalam Al-Quran kita disuruh untuk membunuh orang non-Islam atau orang kafir dimanapun berada. Maka muncullah organisasi-organisasi yang kita sebut sebagai garis keras. Mereka mengklaim menyebut dirinya sebagai penganut Al-Quran. Muncullah tokoh-tokoh ustadz atau guru-guru seperti Imam Samudra, Amrosi, Ali Imron, dan kawan-kawannya dulu. Yang kemudian mengebom Bali, mengebom hotel ini, mengebom hotel itu. Pengikut-pengikutnya mengebom kantor polisi, mengebom sana, bom sini, bom sana, bom gereja, dan sebagainya. Nah, teman-teman, apakah ketika saya membaca tulisan-tulisan Imam Samudra, salah satu bukunya dulu judulnya adalah "Jika ada yang masih mempertanyakan jihadku". Ya, di dalam buku itu Imam Samudra menulis buku itu ketika dia berada di dalam penjara. Ya. Kemudian buku itu diterbitkan oleh satu penerbit. Dan di buku itu Imam Samudra menjelaskan alasan dan dasar-dasar kitabiah yang dia lakukan untuk ngebom Bali. Dan juga merencanakan ngebom tempat-tempat yang lainnya. Dasar-dasar yang diajukan adalah ayat-ayat Al-Quran. Banyak sekali, bukan 1, 2, 3, tapi ada banyak ayat Al-Quran yang dipakai oleh Imam Samudra dan CS-nya itu untuk mengajarkan kepada banyak orang bahwa Al-Quran menyuruh kita membunuh orang non-Islam dimanapun berada. Nah, teman-teman, karena yang ngomong itu bukan 1, 2 orang, bukan cuma Imam Samudra dan Amrosi dan Ali Imron, tapi ada banyak yang lainnya yang juga berpendapat seperti itu. Maka apakah hal ini berarti kebenaran? Berarti benar adanya bahwa Al-Quran menyuruh kita membunuh orang-orang non-Islam. Semuanya dimanapun berada di setiap zaman. Apa begitu artinya? Nah, ternyata teman-teman, setelah saya membaca Al-Quran sendiri, saya juga mempelajari hadis sendiri, dengan mata kepala saya sendiri, dengan hati dan pikiran saya sendiri. Yang saya dapati, oh, tidak begitu. Pesan Al-Quran yang saya dapati bukan seperti yang diajarkan oleh Imam Samudra dan Amrosi dan kawan-kawan. Nah, jika ini perlu diketahui ya teman-teman, Imam Samudra, Amrosi, dan Ali Imron
ini dulu memiliki pendapat yang sama. Menafsirkan ayat-ayat Al-Quran untuk membunuh orang non-Islam dimanapun berada. Tapi Imam Samudra dan Amrosi sampai mati tidak berubah pikiran. Sedangkan adiknya yaitu Ali Imron berubah pikiran. Metanoia, kalau bahasa Yunani meta itu berubah, noia itu pikiran, berubah pikiran. Ke bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai bertobat. Jadi bertobat itu sebenarnya metanoia, berubah pikiran. Nah, Ali Imron berubah pikiran dan dia sadar bahwa ternyata selama itu ayat-ayat yang dia pahami bersama kakaknya Amrosi dan juga bersama Imam Samudra itu gagal paham, salah tafsir. Sehingga Ali Imron bertobat. Nah, teman-temanku, begitupun dengan saya. Ketika saya membaca Al-Quran dengan hati saya sendiri, dengan ayat-ayat hadis juga saya baca, saya tidak mendapati ajaran seperti yang diajarkan oleh Imam Samudra dan Amrosi. Tidak. Memang di Al-Quran ada ayat-ayat yang tegas mengatakan bunuhlah orang kafir dimanapun berada. Tapi ternyata ketika saya memahami, itu ayat sangat kontekstual. Kalau istilahnya ada asbabun nuzulnya. Ayat itu adalah ayat perang. Supaya ayat yang diberikan pada saat keadaan perang. Jadi bukan dalam keadaan tidak ada apa-apa, gereja dibom, Bali dibom, hotel dibom, bawa bom ke kantor polisi, bom bunuh diri, ngajak satu keluarga. Tidak begitu. Artinya, meskipun ada banyak orang mengatakan, membenarkan ajaran yang disampaikan oleh Imam Samudra dan Amrosi, tapi banyak juga orang lainnya yang mau membaca Al-Quran sendiri, meneliti hadis sendiri, menangkap pemahaman yang berbeda. Menyinggung sedikit tentang hukum perang yang saya pahami di dalam Islam. Kalau di dalam Alkitab ini ya, jadi di dalam Alkitab ya, dalam Bible juga pernah ada hukum perang dulu. Hukum perang katakan bahkan sadis sekali. Bunuhlah semuanya, ditulis di situ. Jangan ada belas kasihan. Habisilah. Bayi-bayinya jangan ditinggalkan hidup. Perempuan-perempuan bunuh semua. Nah, kenapa perintah itu muncul? Nah, itu kontekstual. Konteks pada saat itu. Nah, begitupun dengan perintah untuk membunuh dalam perang, dalam ajaran Al-Quran dan hadis ya. Yang saya pahami, ternyata ajaran Al-Quran dan hadis lebih ketat lagi. Jadi membunuh orang itu memang ada perintahnya, tapi sangat ketat. Konteks pertama, ini kondisi perang. Dan hal yang harus diperhatikan, yang dibunuh ini tidak boleh sembarangan loh. Orang tua, ibu-ibu, anak-anak itu nggak boleh dibunuh. Bahkan musuh yang sudah lari, musuh kalah, merasa kalah terus mundur lari, itu tidak boleh dibunuh, tidak boleh dikejar, nggak boleh dibunuh. Jadi perintah Allah yang disampaikan dalam Al-Quran dan hadis ketika dalam kondisi perang membunuh orang, itu tidak boleh sembarangan. Sangat ketat. Dan sangat kontekstual. Konteksnya pada saat itu. Nah, artinya teman-teman, dengan ilustrasi atau kesaksian yang saya sampaikan ini, setelah saya membaca Al-Quran dengan hati dan pikiran saya sendiri, saya tidak mendapati pesan seperti yang diajarkan oleh Imam Samudra dan kawan-kawannya itu. Tidak. Artinya Al-Quran yang saya baca tidak mengajarkan seperti yang mereka katakan. Nah, begitupun kita kembali kepada Alkitab. Membahas Alkitab kita. Ketika hari ini banyak orang baik dari golongan gereja maupun non-gereja mengatakan bahwa Pauluslah pengajar Trinitas. Yang ngomong ini banyak. Doktor bahkan profesor mengatakan begitu. Nah, apakah Anda mau bersikap seperti saya? Ketika saya mendapat kabar bahwa Al-Quran mengajarkan membunuh orang, ngebom sana sini dan sebagainya. Apakah saya percaya begitu saja kata orang? Atau saya mau buka Al-Quran sendiri? Saya baca hadis-hadis sendiri? Saya pahami dulu semuanya?
Atau saya asal percaya mereka? Begitupun dengan teman-teman. Ketika mendengar apakah yang mengatakan itu Profesor Egy Sujana atau Dr. Sani Humunir ataupun dari orang-orang gereja mengatakan bahwa Paulus mengajarkan Trinitas, apakah Anda akan percaya begitu saja sebab yang ngomong itu orang banyak? Atau Anda mau buka sendiri Alkitab? Anda mau baca sendiri dalam Holy Bible dengan hati, pikiran, dan mata Anda sendiri dan menemukan ayat bahwa ternyata tulisan-tulisan Paulus tidak satu pun mengajarkan Trinitas. Mungkin ada jutaan orang di luar sana mengatakan bahwa Paulus mengajarkan Trinitas. Tapi di dalam surat-suratnya Paulus sendiri tidak satu pun fakta bahwa Paulus mengajarkan Trinitas. Inilah kenyataannya temanku. Inilah realitanya. Teman-teman, terima kasih buat siapapun yang mau menonton dan mencerna memahami video ini. Shalom.